Halo Sobat Pelajar, pada pertemuan kali ini kembali lagi bersama saya mengenai pembahasan sumber daya manusia yang dimana terdapat jumlah, sebaran, dan komposisi. Saya Miranda Purba dengan NIM 3223131019. Nah, materi yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia atau sering didengar atau disingkat yaitu SDM, yang merupakan manusia yang memiliki kemampuan dan potensi untuk bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, lebih sederhananya itu yaitu bahwa dapat kita bayangkan sebagai bibit-bibit unggul yang siap tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Sobat pelajar, perlu kita ketahui bahwa sumber daya manusia ini dapat dipengaruhi dari jumlah penduduk, sebaran penduduk, dan komposisi penduduk. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini secara umum dipengaruhi karena adanya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini adalah peristiwa mengenai bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, pertumbuhan penduduk merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa dalam pertumbuhan penduduk terdapat komponen-komponen. Yang pertama yaitu ada fertilitas yang merupakan kelahiran, dan yang kedua ada mortalitas yang merupakan kematian, yang ketiga ada migrasi masuk, dan yang keempat ada migrasi yang keluar. Nah, dalam pertumbuhan penduduk terdapat jenis pertumbuhan. Yang pertama yaitu pertumbuhan yang secara alami atau yang diketahui dari adanya hasil selisih antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian. Yang berikutnya yaitu pertumbuhan penduduk non-alami yang merupakan selisih jumlah penduduk yang melakukan migrasi masuk dengan jumlah penduduk yang melakukan migrasi keluar. Nah, sedangkan jenis pertumbuhan berikutnya itu adalah pertumbuhan penduduk yang total yang merupakan ini dihitung dari hasil penambahan jumlah angka pertumbuhan penduduk alami dengan pertumbuhan penduduk non-alami. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah sebuah struktur penduduk yang mencangkup faktor-faktor seperti adanya jenis kelamin, tingkat melek huruf, tingkat kondisi kesehatan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Nah, untuk komposisi penduduk terdapat dua kelompok tanggungan. Yang pertama yaitu tanggungan muda yang berusia di bawah 15 tahun, sedangkan tanggungan lanjut usia yang berada di usia 65 tahun ke atas, sedangkan yang masih aktif dan produktif yaitu berada di usia 15 hingga 64 tahun. Nah, materi yang ketiga yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan adanya penyebaran penduduk di suatu wilayah, baik secara merata maupun tidak merata. Persebaran penduduk dapat dilihat dari adanya kepadatan penduduk, adanya konsentrasi penduduk, adanya aglomerasi penduduk, dan dispersi penduduk. Nah, persebaran penduduk ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adanya faktor alami yang terdiri dari adanya iklim, topografi, dan sumber daya alam. Sedangkan faktor sosial yaitu dipengaruhi dari adanya peluang ekonomi, adanya fasilitas dan infrastruktur, adanya kebijakan pemerintah. Persebaran penduduk ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kepadatannya. Yang pertama yaitu persebaran penduduk yang merata, di mana terdapat kepadatan penduduk di seluruh wilayah hampir sama, sedangkan persebaran penduduk terpusat yaitu kepadatan penduduk di suatu wilayah lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Dan persebaran penduduk berkelompok yaitu bahwa kepadatan penduduk di beberapa wilayah lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, tetapi tidak merata. Nah, persebaran penduduk yang terakhir yaitu persebaran penduduk tersebar, bahwa terdapat kepadatan penduduk di seluruh wilayah sangat rendah. Nah, dengan adanya ketiga hal tersebut seperti adanya pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk sangat memberikan pengaruh pada sumber daya manusia, di mana ketiga hal ini dapat menunjang dan mendorong semakin majunya sumber daya manusia sehingga akan memberikan kontribusi kemajuan bagi suatu negara. Sekian yang dapat saya tampilkan. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.